Hai, saya Andres Bordes. Saya merupakan penulis buku Rahasia Menjadi Pribadi Dahsyat, penulis buku Cerita Gila Pengusaha Muda Indonesia, dan juga peraih rekor muri launching buku di dalam air pertama di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang 3 hal penting yang Anda wajib pelajari agar Anda bisa meraih sukses di dalam kehidupan dan karir Anda. Apapun pekerjaan Anda, apapun bisnis Anda, ini adalah basic dan fundamental agar Anda bisa meraih kehidupan dan karir yang jauh lebih sukses seperti itu. Nah, saya akan share dari nomor 3. Nomor 3 adalah ilmu tentang keuangan. Ketika kita sudah selesai sekolah ataupun kuliah, tentunya setelah itu kita diharapkan untuk bisa bekerja. Tujuan bekerja adalah untuk mencari uang tentunya agar bisa memenuhi kebutuhan kita dan juga memenuhi kebutuhan keluarga kita. Itu sangat penting sekali. Penting banget malah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita diajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan income yang tinggi ataupun bagaimana caranya mengelola keuangan kita di sekolah? Tentunya sangat jarang sekali sekolah maupun kampus yang memberikan ilmu atau pelatihan tentang caranya mengelola keuangan. Akhirnya karena kurang memiliki edukasi tentang keuangan, banyak orang yang ketika dapat duit, mereka langsung habis duitnya. Setelah itu dia pun kadang-kadang utang ke orang lain untuk membeli kebutuhannya atau bahkan utang pada orang lain untuk membeli sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuh. Dia cuma pingin seperti itu. Dan juga banyak orang yang punya gaji tinggi tapi juga tetap aja akhirnya jadi kere karena terlalu banyak utang. Kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah karena mereka belum memiliki tentang kecerdasan keuangan atau bagaimana caranya mengelola keuangan. Maka dari itu penting sekali bagaimana agar kita bisa belajar bagaimana caranya mengelola keuangan. Karena segede apapun gajinya, kalau salah mengelola akhirnya habis juga. Tetapi ada juga saya kenal orang yang gajinya biasa-biasa saja, tapi dia pinter bagaimana mengelolanya. Akhirnya dia bisa jadi jauh kaya raya. Dan salah satu prinsip yang paling penting ketika kita untuk bisa meraih sukses dalam mengelola keuangan yaitu prinsip menyisihkan bukan menyisakan. Sekali lagi yaitu prinsip menyisihkan bukan menyisakan. Banyak orang ketika dapat uang ia selalu bertanya, saya mau beli apa ya? Dapat duit lagi, saya mau beli apa ya? Mereka mereka berniat seperti ini. Dapat duit, dia belikan dulu untuk kesenangannya segala macam, baru sisanya untuk diinvestasikan. Tetapi akhirnya pada ujung-ujungnya juga di akhir bulan tidak ada uang yang tersisa, tidak ada uang yang diinvestasikan. Tetapi ketika saya pelajari prinsip-prinsip orang kaya tadi, bagaimana mereka mengelola keuangan, bagaimana tadi ada teman saya yang gajinya tidak terlalu besar seperti itu, tapi dia juga tetap bisa kaya seperti itu. Ternyata mereka punya prinsip yang sebaliknya, yaitu prinsip menyisihkan. Prinsip menyisihkan. Maksudnya apa prinsip menyisihkan? Ketika ia dapat duit, ketika dapat duit pertama kali, ia tidak bertanya, saya mau beli apa ya? Tapi dia langsung langsung sisihkan. Dia langsung sisihkan untuk amal seperti yang diajarkan di agama apapun untuk bisa sedekah seperti itu, lalu juga disisihkan untuk investasi, untuk pendidikan seperti itu, baru sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi bukan dipakai dulu, baru sisanya diinvestasikan, tetapi diinvestasikan dulu, dipakai dulu, disisihkan dulu, baru sisanya digunakan untuk kebutuhan kita. Itu adalah hal yang bisa langsung Anda praktekkan di rumah saat ini, bahkan di karir juga. Ketika Anda dapat duit, langsung disisihkan, sisanya baru dipakai. Dengan kebiasaan seperti itu, mendadak kita bisa memaksa diri kita untuk disiplin. Dan ketika kita disiplin seperti itu, mendadak hasilnya muncul. Dan beberapa tahun lagi, 10 tahun lagi, kita jadi jauh lebih kaya raya dibandingkan orang yang ketika dapat duit langsung beli barang-barang konsumtif yang harganya selalu turun. Seperti itu. Jadi, prinsip yang pertama adalah penting untuk bisa belajar untuk mengelola keuangan. Prinsip pertama yang harus kita terapkan adalah menyisihkan, bukan menyisakan. Lalu ilmu kedua yang paling penting dalam hidup adalah ilmu berjualan. Ya, Anda tidak salah dengar, mungkin Anda ada yang kaget gitu. Waduh, kok saya harus jualan? Saya kan bukan seorang sales kayak gitu.
Robert Kiyosaki pernah mengatakan bahwa ilmu paling penting dalam hidup adalah berjualan. Ketika kita bisa berjualan, kita bisa hidup dimanapun, kita bisa survive dimanapun. Sebenarnya ilmu jualan ini sudah kita gunakan sejak dulu. Misalnya ketika kecil, kita mau minta susu, kita nangis. Bukankah itu termasuk jualan? Akhirnya ibu kita datang bawain susu seperti itu. Tapi kan tidak mungkin. Anda saat ini sudah besar, Anda menginginkan sesuatu dan menangis untuk mendapatkannya. Kan tidak mungkin seperti itu. Dan meskipun Anda seorang karyawan, Anda pun harus jago jualan. Kenapa? Anda harus jago menjual ide dan gagasan Anda kepada atasan, sehingga pangkat dan gaji Anda akan selalu naik. Begitu juga Anda sebagai pemimpin. Anda harus bisa jago jualan. Anda harus bisa menjual ide dan gagasan Anda kepada bawahan Anda, sehingga mereka mau mengikuti apa yang Anda sampaikan dan akhirnya mencapai tujuan perusahaan. Dimanapun dan kapanpun kita harus berjualan. Jadi pastikan Anda terus belajar tentang berjualan seperti itu agar karir Anda juga terus meningkat dan Anda yang seorang businessman atau seorang penjual, Anda bisa menjual dengan jauh lebih banyak. Nah, itu nomor 2. Nah, ilmu paling penting nomor 1 adalah ilmu bagaimana agar kita bisa mengelola emosi kita. Karena apapun yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh emosi kita. Kalau emosi kita benar, tindakannya benar, hasilnya benar. Tapi kalau suatu saat emosi kita salah, tindakannya juga pasti salah dan hasilnya juga pasti salah. Misalnya Anda tadi sudah belajar tentang bagaimana caranya mengelola keuangan. Oh iya, berarti harus disisihkan dulu, baru dipakai. Tapi kalau emosi Anda salah, Anda tetap terdorong untuk shopping ketika dapat duit, shopping, akhirnya duitnya habis juga. Walaupun Anda tahu, tapi emosinya salah, hasilnya juga salah. Jadi semua kembali lagi pada kemampuan kita untuk mengelola emosi kita. Karena emosi kita mempengaruhi tindakan kita. Salah satu cara untuk mengelola emosi kita adalah dengan memberi arti positif pada apa yang kita alami. Misalnya, suatu kali kita belum berhasil mencapai target. Bisa saja kita menyalahkan diri, wah saya ini nggak bisa, gimana sih saya ini kok gini aja nggak bisa, saya memang nggak layak seperti itu. Nah, misalnya kalau kita memberikan arti seperti itu, kita cenderung jadi tambah down, karena kita memberi arti negatif, bahwa kita emang tidak bisa seperti itu, justru tambah down dan tidak bisa bangkit dan jadi jauh lebih sukses. Tapi kalau kita, misalnya, kita memberikan arti yang positif, misalnya kita belum mencapai target, kita selalu memberi arti positif, ini adalah tantangan buat saya. Saya harus belajar cara lain agar saya bisa mencapai target yang saya inginkan. Nah, ketika kita memberikan arti yang positif, tindakan kita positif, hasilnya juga positif. Jadi, bisa dilihat tadi, situasinya sama. Sama-sama tidak mencapai target. Tetapi kalau kita memberi artinya berbeda, tindakannya juga berbeda, hasilnya juga berbeda. Kalau kita meskipun belum mencapai target, kita memberikan arti yang positif, kita justru semakin tertantang dan justru bisa semakin melejit. Jadi pastikan Anda selalu memberi arti positif pada setiap kejadian, sehingga kejadian apapun, yang enak maupun tidak enak, itu semua akan selalu mendorong Anda untuk selalu makin maju dan makin sukses. Nah, itu dia tadi teman-teman yang saya sampaikan. Ada 3 hal ilmu yang paling penting dalam hidup versi saya yang bisa Anda pelajari terus, teman-teman. Yang pertama adalah ilmu keuangan tadi, terus yang kedua ada ilmu bagaimana ilmu berjualan, dan yang ketiga adalah ilmu bagaimana mengelola emosi. Saran saya, Anda mulai sisihkan waktu setiap hari untuk bisa belajar 3 hal tersebut. Sisihkan waktu untuk belajar tentang keuangan, tentang mengelola keuangan, menyisihkan waktu tentang bagaimana cara berjualan, belajar juga tentang bagaimana mengelola diri atau belajar tentang psikologi, ilmu perilaku manusia. Dengan seperti itu Anda akan memiliki 3 skill yang paling penting dalam hidup ini, dan Anda akan menjadi semakin sukses dalam karir, bisnis, dan kehidupan Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan share dengan klik share di bawah ini, teman-teman, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat
Dan jika Anda ingin mengobrol dengan saya, Anda juga bisa add pin BB saya dan nomor SMS atau WhatsApp saya di bawah sini, teman-teman. Jadi demikian sharing dari saya. Saya Andreas Bordes mengucapkan semoga bermanfaat. Salam dahsyat.